Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi di acara bahas eh, apa ya? Mungkin aku setuju sama Ovek ya. Jadi kita acara ini kita sebut sebagai review songong ya. Oke. Apa yang kita bahas kali ini adalah gimana kita membahas eh, mencoba memahami Zhang Paul Chartres melalui Richard Matthew Stallman ya. Memahami Zhang Paul Chartres melalui Richard Matthew Stallman. Tadi saya ulang karena ada apa namanya tadi? Ada suara yang mengganggu ya. Oke, kenapa kita bisa membahas Sartre melalui Stallman gitu? Ada macam Stallman kan salah satu pendiri LVOSS yang open source atau Linux Foundation. Bukan LVOS, apa sih? FSF Free Software Foundation ya, sering ngomong tentang kebebasan, terus ngeritik tentang masalah privasi, terus itu adalah metode apa namanya, imperialisme ya, software digunakan untuk metode imperialisme. Terus dia juga salah satu orang yang menentang uh, beberapa teknologi gitu ya, perkembangan teknologi seperti AI. Padahal dia sendiri itu berdiri lab AI gitu, uh, Internet of Things gitu kan. Padahal dia sendiri ya adalah dosen MIT, di mana pasti banyak juga ya kontribusinya di bidang teknologi gitu. Seenggaknya pada text editor ya, Emacs misal, kalau kalian itu kan salah satu text editor yang paling tua ya, uh, Emacs, Vim itu. Uh, Kenapa kita bisa memahami si Zhang Paul Chartres itu melalui Richard Matthew Stallman ya? Mungkin ini kita mungkin karena kita butuh kasus empiris ya. Kalau kita baca Sartre misalkan dia ngomong di Etre et la noang Etre et la noang bahwa la vérité et la existence ya. Ya pokoknya di antara itulah, pokoknya saya lupa karena itu sudah saya baca beberapa tahun yang lalu, berarti tahun 2017. 2017 itu berarti 4 tahun yang lalu kan nih. 2017. Iya. Uh, art di antara buku itu ya, judulnya La Etre et la Noang sama La Vérité and bukan N kalau bahasa Prancisnya, La Vérité, kebenaran dan eksistensi, atau yang satunya lagi itu La Etre et la Noang, ada dan tiada gitu kan. Tapi seenggaknya aku tahu babnya itu etre avoir faire, jadi tentang masalah masalah etre ada, masalah avoa itu berarti kepemilikan ya, having, sama satunya lagi apa sih, etre avoa faire itu tentang kerja gitu kan. Nah, di sana kan kita ngelihat di buku itu tuh kebebasan ya, ngomong tentang kebebasan itu kayak orang lagi merokok ya, merubah padatan yang terbelenggu menjadi gas yang bebas gitu. Nah, kenapa kita analisa pakai Richard Matthew Stallman? uh, Mungkin ini juga aneh ya, padahal kalau kita nganalisa sesuatu yang abstrak terus kita ujinya pakai yang sesuatu yang terlalu empiris, karena mungkin Matthew Stallman kan lebih cenderung ke arah IT ya. Kalau aku IT beda. IT itu information technology, kalau IT itu electrical telecommunication ya. Karena kenapa aku nyebut itu electrical, itu bukan karena elektrikalnya, tapi untuk membedakan antara eh, telekomunikasi yang dikira adalah informasi komunikasi ya, yang sifatnya itu lebih ke arah
pembahasan-pembahasan saintifik yang sifatnya sosial, sementara electrical telecommunication itu bahasnya kan tentang saintifik yang fisik banget gitu, maksudnya engineering lah maksudnya. Saya dari IT bukan IT gitu. Richard Mal, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pakai untuk membuat kita menyadari apa yang dikatakan SART, seperti latar belakangnya didirikan oleh Free Software Foundation ya, untuk dia ngomong free, libre, bebas gitu kan. Walaupun Matthew Stallman juga ngomong kita juga tetap boleh menerima apa namanya ya, mematok harga ke software yang kita buka, tapi kita tetap harus memberikan apa namanya, kode-kode kita gitu, karena ini masalah trust issue ya. Kalau misalkan Windows gitu kan, terkadang kita dikasihnya tuh cuma file binary gitu. Binary-nya tuh kan mungkin di dalamnya ada macam-macam kemuslihatan itu untuk misal ngambil data nomor ini apa namanya, Visa atau Mastercard gitu kan. Mungkin aja kan bisa ditaruh situ, tapi orang kan nggak sadar gitu. Seenggaknya kalau misalkan source code-nya kita kasih, kita itu bisa benar-benar yakin bahwa itu tuh aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita nggak bisa membaca kodenya karena kita bukan orang information teknologi gitu kan, kita kan bisa meminta bantuan ke orang yang ngerti tentang short code itu gitu. Jadi pandangan Stallman itu kan kayak membuat sebuah produk itu biar dieksekusi oleh sosial itu sendiri gitu, sama komunitas itu sendiri gitu kan ya. Nah, untuk itu kenapa hal-hal yang seperti itu tuh bagus untuk memahami Jean Paul Sartre di La Etre et la Noang gitu. Yang pertama, ada dua hal yang misalkan yang dibedakan sama pandangan-pandangan yang diangkat oleh Sartre. Sartre kan juga mengkritik beragam metode-metode bisnis dari mungkin dari peradaban setelah ditemukannya revolusi industri gitu kan. Jadi orang itu mengeruk keuntungan yang banyak dengan biaya yang lumayan lebih sedikit ketimbang yang efeknya adalah keuntungan yang besar gitu. Padahal itu sendiri juga nanti akan menyebabkan ketimbangan sosial ya. Tapi kalau ketimbangan sosial dibahas saja gitu kan terkadang kurang etis ya. Mungkin saja kan orang bekerja lebih keras itu daripada orang lain, maka ya wajar aja ada ketimbangan sosial. Tapi kuncinya itu sikap dari apa namanya ya, para pemilik usaha yang menggunakan metode-metode yang lebih cenderung ke arah kriminal gitu. Misal minta data gitu kan, kalau kita kan nggak bisa melihat itu secara langsung itu sebagai kriminal. Misalkan kita kolek data terus kita jadi tahu informasinya, jadi kita tahu apa kecenderungan orang ini itu kan, itu kan benar-benar sifatnya privacy. Jadi ada pola-pola tertentu yang membuat seseorang itu justru melalui produknya itu mengintimidasi ke konsumen gitu. Nah, dengan informasi yang dia dapat gitu, intimidasi itu bisa dilakukan gitu.
Itu mungkin yang ingin dikritik sama Stallman. Nah, kita berlanjut ke ranah kebebasan ya. Kalau kita coba install banyak aplikasi di Windows kan gampang, tinggal klik next next next, I agree, next, finish gitu kan. Beda sama di Linux gitu. Kayak mungkin kita akan bertanya ya, Bu, saya itu lebih bebas di Windows ketimbang daripada di Linux karena installnya lebih gampang, terus dan lain-lain gitu. Tapi nah itulah poinnya yang diangkat sama Sart gitu kan. Kebebasan itu bukan banyaknya peluang yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah permasalahan ya. Karena bukan karena itu kontradiktif, ya, tapi karena setiap kita melakukan sebuah afirmasi ke tindakan, kita juga pastikan membatasi membatasi kesadaran kita ya dalam kita melihat gitu. Karena proses kita bersikap itu kan melalui proses reflektif gitu. Walaupun kesadarannya itu muncul dalam ranah prareflektif gitu kan ya. Jadi kesadarannya itu akan bentuk berbagai macam pandangan-pandangan gitu kan. Terus kita ambil sikap, dan ambil sikapnya kan kita pasti terbatas kan. Misal kita ke pasar, pasar kan kalau kita udah masuk pasar ada banyak kemungkinan kita akan bisa beli sayur, buah, pisang dan kambing dan lain-lain, lele, atau subscribe di podcast gitu kan. Tapi pas eksekusi kita juga membatasi diri tertentu gitu kan. Kita ngelihat, oh saya sebenarnya butuhnya cuma sayur gitu kan. Akhirnya kan ada batasan-batasan yang kita bentuk setelah kita melakukan eksistensialisasi itu ya, ketika kita masuk pasar terus menghasilkan sikap gitu. Nah, sebenarnya apa yang dikritik melalui dari Sartre itu, yang melalui Stallman itu, mencoba memahami Sartre melalui Stallman itu. Ketika kita pakai Windows gitu kan, terus masukkan ke OS-nya. Yang pertama itu kan itu bayar itu kan. Beragam yang software-software yang dimunculkan di Windows juga semuanya kan bayar itu, dan harganya juga nggak masuk akal. Karena apa? Karena it's okay kalau misalkan kita kasih harga 2 juta untuk harga sepeda, itu kan mengalami proses replikasi, proses kita masang ban, kita harus beli ban, beli ini kerangka sepeda dan kawan-kawan, dengan harga 2 juta. Sementara kalau di software proses produksinya kan paling tinggal cuma copy paste kan. Nah, dengan harga-harga seperti itu kan bahkan kita melihatnya cenderung itu tuh sebuah pemerasan ya. Apalagi short code-nya yang di binary itu kan nggak terbuka gitu, kita nggak akan tahu dalamnya itu ternyata ada apanya gitu kan. Walaupun kita dikasih banyak kebebasan gitu kan, kebebasan untuk install yang lebih mudah, user interface yang lebih gampang gitu kan. Tapi sebenarnya makin kesini kan user interface itu sama-sama aja kan ya, bisa Word, bisa apa itu, bisa ada alternatifnya di versi yang free software gitu. Tapi kenapa yang di pasar itu pengguna Windows itu lebih banyak? Mungkin karena kegagalan kita untuk menghargai kebebasan gitu.
Yang pertama, oke, kita lewati dulu untuk menghargai kebebasan ya. Yang pertama itu kita bahkan nggak tahu dulu kebebasan itu seperti apa gitu, yang lebih fundamental itu yang seperti apa gitu. Apakah bebas dengan artinya melakukan sesuatu yang bisa melakukan segalanya dengan mudah gitu kan. Nah itu yang mungkin kalian harus coba pikirkan sendiri ya. Sebenarnya itu ada jawabannya sih di Zhang Barsat ngasih jawaban itu kan ya, itu kebebasan, tentang kebebasan itu kan. Tapi kita harus, tapi ada clue ya, ada clue dari saya untuk menunjukkan bahwa Windows, Mac dan kawan-kawan itu membatasi kebebasan kita. Dia itu sebenarnya menjajah, cuma yang pertama jelas itu pemerasan ya, pemerasan di infrastruktur di software itu, yang itu udah terlalu mahal dan itu tinggal copy paste dan kita nggak boleh lihat apa yang ada di dalamannya gitu kan. Terus di atasnya juga harus ada software yang berbayar itu, padahal perangkatnya kita yang punya gitu kan. Jadi yang kita beli dari sana tuh apa itu kan ya, berarti kita itu menjual kebebasan kita dengan kita membayar uang ke orang itu gitu. Tapi ini memang model bisnis ya, model bisnis yang harusnya kita bisa dikritik ya. Bisnis itu terlalu mencari keuntungan gitu kan ya. Apakah mungkin benar-benar bisnis itu hanya mencari keuntungan ya? Bisnis itu kan apa sih? Dalam bahasa Inggrisnya bisnis itu kan mungkin kesibukan ya, bukan trade gitu kan ya. Kalau trade mungkin orang yang kurang kerjaan itu jadi bikin bisnis supaya dia ada kerjaan bisnis. Yang penting nyari untung ya, oke. Tapi mungkin itu harus di upgrade lagi ya tentang masalah-masalah itu. Nanti berarti dia itu ini apa ya, mencoba oke. Misalkan kita berangkat dari pandangan bisnis, karena kita memahami David Ricardo di The Wealth of Nation gitu kan, yang kalau ada orang yang modalnya banyak gitu kan, kita bisa memberikan ke itu lebih mungkin untuk memberikan ke apa sih itu yang di undang-undang dasar apa sih lah, kesejahteraan untuk orang ketimbang nggak ada untung gitu kan ya. Oke. Nah kritik itu tuh muncul justru ketika saya pikir Marx itu mengkritik itu tuh karena efek dari teknologi itu sendiri di fase-fase engineering gitu kan ya. Karena ada teknologi semuanya itu menjadi terlalu sembrono gitu kan ya. Apakah sembrono itu bebas gitu. Nah, dan proses kita dalam rasionalisasi keuntungan itu kan terkadang itu juga terlalu sembrono gitu. Kayak misalkan Windows gitu, padahal ISO-nya cuma tinggal copy paste gitu kan dari apa, masa copy paste harganya 2 juta. Oke, it's okay, harga untuk membuat softwarenya gitu kan ya, untuk 2 juta terus misalkan penduduk Indonesia itu 1 juta pengguna Windows dan harus bayar lisensi, itu berarti berapa tuh kan. Apakah semahal itu untuk membangun sebuah operating system itu kan ya.
terus di dalamnya itu aplikasinya juga harus bayar lagi gitu kan. Terus kita nggak tahu itu aman atau enggak. Jadi rasionalisasi keuntungan itu membuat kita itu melakukan namanya kekerasan dalam bentuk penutupan informasi gitu. Jadi trust itu ya trust itu kalau menurut Windows aku malah ngelihatnya itu sebagai rasa-rasa gitu. Ya, tapi emang rasa-rasa ya, percaya atau enggak kan namanya rasa-rasa, dan nggak bisa dibuktikan itu secara rasional gitu karena softwarenya kan ditutup gitu kan. Sementara di Richard Stallman itu mengkritik itu dengan membuka source code-nya, artinya kalau kau nggak percaya tinggal cek saja kodenya gitu kan. Atau kalau kamu nggak bisa ngecek kodenya ya minta tolong aja sama yang ngerti, terus apakah ini aman atau enggak. Kalau kau nggak percaya file binarynya di build lewat itu ya kau build sendiri gitu. Kalau nggak bisa ya tolong dibuildin itu yang kamu percaya. Jadi kan lebih trust gitu. Ada trust isu di Windows itu nggak layak dipercaya gitu kan. Oke. Itu kita sudah bahas tentang kebebasan ya dalam rasionalisasi untung rugi ya. Jadi justru sikap untung rugi itu membuat kita itu terlalu menindas. Lah di sini menurut ini juga kita akan menyadari bahwa kapitalisme itu gagal untuk membuat tatanan yang baru gitu. Jadi mungkin dan menciptakan perang dalam model yang baru kapitalisme gitu kan. Konflik-konflik baru, konflik ekonomi gitu kan ya. Apakah bisnis itu sekadar untuk membuat konflik? Enggak juga. Kalau kalian belajar di universitas, kebanyakan ilmu bisnis itu bahkan bukan untuk mencari keuntungan ya, tapi gimana cara melihat sesuatu itu yang lebih menyeluruh gitu. Misal dalam Whelan ya, dalam Sustainable Business and Development gitu kan, dia nggak ngomong gunakanlah teknologi ini agar produksi meningkat, sama apa namanya, sesama keuntungan berlipat banyak gitu kan. Dalam buku-buku bisnis kan kita jarang menemukan kayak gitu kan. Bahkan di Wealth of Nation sendiri, kalaupun kita mencari keuntungan yang banyak itu hanya untuk membuat orang itu membagikan kesejahteraannya gitu, bukan narik keuntungan yang sebanyak-banyaknya kan. Bahkan di David Ricardo itu sendiri gitu. Nah itu oke. Apalagi di universitas sekarang gitu kan ya, yang bahas lebih cenderung ke arah lingkungan gitu kan, sustainable development gitu kan. Gimana kita merawat lingkungan supaya ketika kita melakukan ekstraksi ke alam diperbaharui lagi gitu kan, padahal mungkin itu secara cost itu terlalu mahal gitu kan, itu tidak menguntungkan gitu kan. Dan itu muncul di buku-buku bisnis, dan bukan hanya itu juga, itu Bruce Henderson di Boston Consulting Group, apakah dia bahas tentang gimana cara mendapatkan untung? Enggak, dia cuma gimana caranya dia itu
bisa masuk ke penetrasi ke pasar, produknya diterima gitu kan. Bahkan kita nggak boleh memberikan harga yang tidak linier, karena itu akan berdampak pada kestabilan harga, yang artinya kalau kita masang harganya terlalu tinggi gitu kan, yang nggak linier dengan harga produksi, itu dalam waktu yang cepat kita akan berakhir gitu kan. Banyak juga di McKinsey juga membahas tentang syarat juga, aneh kan. Padahal pandangan bisnis itu kan kita akan tahu bahwa itu terlalu kapitalis ya, tapi di apa namanya, di era-era sekarang ya yang postmodernisme, bahwa kapitalisme itu telah gagal gitu ditunjukin dalam naskah-naskah akademisnya itu. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa bisnis itu hanya sekedar dapat untung, ya mungkin dia kurang belajar ya, kurang berpendidikan itu kan. Oke. Itulah mungkin revolusi di ranah IT, information technology, yang diangkat sama Richard Matthew Stallman di FSF itu bisa kita gunakan untuk memahami SART gitu kan ya, memahami tentang kebebasan gitu kan. Kebebasan itu perlu diperjuangkan gitu kan. Mungkin pakai Linux susah, pakai Windows itu mudah, tapi kita jadi belajar itu gimana, apa itu shortcode, apa itu tentang keamanan, apa itu privasi gitu kan. Oke. Terus apalagi ya, apalagi yang perlu dikritik gitu ya. Oh iya, terus ayo mau ngatain si ini nih, si PhD. Dia ngomong CEO itu nggak perlu ditahan atas penarikan data di KTP ya. Ya mungkin kalian bisa simpulkan sendiri lah si PhD ini di level intelektual yang seberapa gitu kan ya. Mungkin dia belum belajar tentang apa ya, tentang etika di bisnis yang sekarang gitu kan ya, yang sesuatu yang profit gitu terlalu, justru lebih cenderung ke arah kekerasan ketimbang untuk mensejahterakan bersama ya. Tapi nggak masalah sih ya. Ya memang zaman saya dengan PhD zaman saya dengan zaman sekarang kan memang beda ya. Oke. Thank you. Salam dari review Songong kali ini. Selamat mendengarkan, selamat berjumatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.